Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang murid yang selalu ditindas, dipitnah hingga dirantai di dalam tahanan, ternyata memiliki ilmu kesaktian tingkat tinggi dan mampu mengalahkan pendekar penguasa dunia persilatan. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. 当年武林八大派围攻鬼谷齐，平息了玄天境之乱，江湖落幕化云烟。 Kisah diawali, kita diperlihatkan dengan seorang pendekar muda berilmu tinggi bernama Luji dari Sekte Pedang. Dia mendapatkan tugas dari sang guru untuk mengambil senjata pusaka Jin Boyu dari seorang pendekar berbahaya bernama Jin Hua, pendekar yang tersisa dari Sekte Linlong yang telah dimusnahkan. Luji mendatangi sebuah warteg yang dicurigai tempat persembunyian para pendekar tersebut. Dan benar saja kecurigaan Luji terbukti, mereka semua menyamar menjadi pemilik warteg. Luji yang sudah berhasil melaksanakan tugasnya kembali ke markas Sekte Pedang, di mana pada hari itu bertepatan dengan ulang tahun gurunya yang bernama Matian, seorang pendekar sakti yang telah berhasil menghancurkan kekuasaan Sekte Bintang dan merebut pedang pusaka Swantian untuk diamankan, sehingga Matian dijuluki pendekar nomor 1 di dunia. Luji pun disebut gembira oleh adik kecilnya yang bernama Joshi yang sangat dia sayangi, lalu menyapa kakaknya bernama Tiandao, dan saat mereka sedang bercanda muncul paman gurunya bernama Cao Sun. 师叔。 让其他门派看到，成何体统？胡闹！ Pesta ulang tahun guru besar pun digelar dengan dihadiri oleh para ketua dari 9 sekte besar. Mereka semua tunduk dan sangat menghormati ketua Sekte Pedang. Acara pun digelar dengan sangat meriah. Setelah selesai menikmati acara hiburan, salah satu ketua sekte mengajukan permintaan kepada Matian sebagai perwakilan dari 9 sekte bahwa mereka ingin melihat pedang pusaka Swantian yang sangat terkenal memiliki kekuatan tingkat tinggi yang terbuat oleh besi hitam langit oleh dewa pedang Kunlun. Matian awalnya menolak untuk diperlihatkan, namun mereka semua mendesaknya hingga akhirnya dia pun setuju untuk mengambil pedangnya dengan ditemani oleh murid kesayangannya Luji. 老朽受众掌门之托，可否让我们一睹其风采呀？ 这玄天界如此，马某就去举荐。马盟主，你别误会了。九儿，你随我来。 Saat guru besar dan Luji akan mengambil pedang Swantian, terlihat ada penyusup memasuki istana Sekte Pedang. Seorang pendekar bernama Senu yang diutus oleh seseorang untuk mencuri pedangnya. Sang guru pun menyuruh Luji untuk segera mengambil pedangnya dan didengar oleh Senu yang sedang bersembunyi di atas genteng. Namun saat Luji akan mengambil pedangnya, dia merasakan ada seseorang yang sedang mengikutinya. Luji pun mengelabuinya yang akhirnya Senu ketahuan. Senu berhasil melarikan diri. Luji pun bergegas pergi akan menemui gurunya. Sementara para pendekar yang masih menunggu dikejutkan dengan seseorang yang mengabarkan bahwa guru besar telah meninggal dunia, yang sontak saja membuat semua terkejut tak percaya. Luji yang baru tiba sangat terkejut melihat sang guru tergeletak sudah tak bernyawa. Dan tak berselang lama, Cao Sun dan para pendekar pun tiba. Dia menghampiri Matian dan memarahi Luji. Namun dengan mengejutkan, Cao Sun yang merupakan paman gurunya menuduh Luji sebagai pelakunya di depan para pendekar 9 sekte.
Sebenarnya Luji mampu mengalahkan paman gurunya, namun Tian Dao mengingatkan untuk tidak melawan pamannya sendiri. Yang akhirnya Luji pun terpaksa mengalah. Dan tiba-tiba seorang prajurit mengabarkan bahwa pedang Xuantian telah hilang. 玄天剑不见了！把他给我打入地牢！是。 Di tempat lain, di kediaman sekte Lihua yang terkenal dengan tabib sakti bernama Sima yang bisa mengobati semua penyakit. Tidak sekelompok orang mendatangi sekte Lihua untuk berobat, namun mereka mengganggu seorang gadis yang merupakan adik dari Sima yang bernama Ling Er, dan tak berselang lama Sima pun muncul. 师兄，你可回来了！哎呀，我说张大少爷，来看病啊！小子，吃饭克制不义，欺压良善者不义。要是不一样。 Senu yang pernah menyusup ke istana sekte pedang mendatangi seseorang yang mengutusnya, yaitu ayah angkatnya sendiri. Karena pedang Xuantian belum ditemukan, sang ayah pun menugaskan lagi Senu untuk melakukan sesuatu ke istana sekte pedang. Dia pun mulai menyusup lagi dengan melumpuhkan para penjaga terlebih dahulu. Dan ternyata Senu ditugaskan untuk membawa dan membebaskan Luji dari tahanan. Setelah berhasil membebaskan Luji, Senu yang merupakan teman dekat Ling Er membawa Luji ke kediaman Sima untuk diobati. 他是谁啊？快让司马空救人！ Keesokan harinya, berita pun tersebar ke penjuru negeri bahwa Luji telah melarikan diri dan menghabisi para penjaga. Chaoson pun mendatangi TKP dan terlihat para penjaga telah tewas. Para pendekar 9 sekte kini menobatkan Sinu sebagai penjahat terbesar yang telah tega menghabisi gurunya sendiri demi mendapatkan pedang Xuantian. Mereka semua marah dan meminta agar Chaoson segera bertindak menangkap Luji. 是这样的人，可不是。我真的有事跟你说。我现在还有事情，回头再说好。岂不是整个武林的祸害？这样的败类，如果流落到江湖，八大门派愿助明剑门铲除逆子。没说就是不说。没错，我一定会清理门户。多谢各位掌门支持，缉拿逆贼陆九，务必找到玄天剑。点到。是师叔。 Sima yang berada di kota untuk membeli makanan, tiba-tiba muncul seorang prajurit utusan sekte pedang menyebarkan pengumuman bahwa siapapun yang berhasil menangkap Luji maka akan diberikan hadiah yang sangat besar. Sima sedikit terkejut karena orang yang dicari berada di kediamannya sedang diobati. Namun dia menjadi penasaran saat seseorang mengatakan bahwa Luji tak mungkin melakukannya karena dia terkenal sangat 我 baik. 还很器重，怎么会这样？这陆九为人很正直啊，不会吧？哎，我听江湖传闻说， Luji pun sudah mulai sadar dari pingsannya. Dia bingung sedang berada di mana dan siapa mereka bertiga. Ling Er pun menjelaskan semuanya dan Luji pun berterima kasih telah menolongnya. Dengan kondisi yang masih terluka, Luji memaksa ingin mendatangi sekte pedang untuk menjelaskan bahwa dirinya tak bersalah. Dia tetap memaksa meski Sima menahannya. 走不到明剑门，怕是就没命了。陆大娘子，还不信我？ Luji masih tak sadarkan diri hingga malam pun tiba. Senu yang ditugaskan untuk mencari info keberadaan pedang Xuantian masih menunggu Luji sadar. Sima dan Ling Er tidak mengetahui bahwa Senu sedang dalam misi menjalankan tugas. Dan tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan Ling Er. 切，吓我一跳！要你管啊！讨厌！ Keesokan harinya, Luji sudah mulai membaik, mereka pun makan bersama. Sima mengingatkan bahwa Luji belum sembuh total. Untuk sementara, jangan bertarung apalagi menggunakan tenaga dalam. Dan Sima juga menegaskan untuk tidak keluar rumah karena seluruh pendekar 9 sekte sedang memburunya. 现在外边可乱得很呐，最近可千万不要到处乱跑了。好，多谢司马兄。元气还没有恢复之前，千万不要运功了，保你生龙活虎。少爷你很贵的哟。 Seorang pendekar dari Persia sedang membicarakan bisnis dengan ayah angkat Senu. Ternyata pendekar Persia menginginkan pedang pusaka Xuantian yang akan ditukar dengan senjata canggih buatannya sendiri dengan jumlah yang besar. 这天外玄铁，我是不会把这批火器。这把剑还在我的掌控中。这是我们最新式的火器，那等你的好消息。 Tak lama setelah pendekar tersebut pergi, muncul Senu menghadap sang ayah bahwa dia belum mendapatkan informasi apapun tentang pedangnya. Namun dengan mengejutkan, ternyata ayah angkat Senu adalah Chaosun yang kini telah menjadi penguasa sekte pedang setelah kepergian Matian. 要想别的办法，我们不能再等了，时间很紧。是义父。
3 hari kemudian, Luji terlihat semakin pulih, namun harus menunggu 2 hari lagi agar bisa sembuh total. Sima yang penasaran ingin mengetahui kejadian yang sebenarnya, meski dia percaya bahwa Luji tak mungkin melakukannya. Dan Luji pun menceritakan dari awal saat dia sudah berhasil dan menyerahkan senjata pusaka Jinboyu kepada gurunya. Dan ternyata pedang Xuantian telah diserahkan kepada Luji sebelum acara ulang tahun digelar, karena sang guru mempunyai firasat buruk jika pedang Xuantian mulai dikeluarkan akan menimbulkan kekacauan di dunia persilatan, memperebutkan pedang tersebut. 自有不祥之预感，近来心中隐隐不安，是时候交给你保管了。这把玄天剑，师傅，玄天剑姿势重大，徒儿传掌门之位给你是明剑门掌门的不二人选。师傅，徒儿资历尚浅。起来，为师才安心呢。明剑门由你带领。 Saat Luji akan mengatakan di mana pedangnya disimpan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kebisingan di luar. Dan ternyata Cao Sun beserta prajuritnya telah berada di hadapan mereka. Luji mencoba menjelaskan kepada pamannya bahwa dia bukan pelakunya. Namun Cao Sun dengan tegas mengancam akan menghabisinya jika tidak menyerahkan pedangnya. Dia juga mengancam kepada Sima untuk tidak mencampuri urusannya. Namun tak diduga, ternyata Sima tak takut dengan ancaman Cao Sun. Dia memutuskan untuk memihak kepada Luji. 马上把玄天剑给我交出来！还没有人能从我梨花医馆里抓人。 小心有毒！有毒蜂，火把，快！走。 Akhirnya mereka berhasil melarikan diri dengan bantuan Sima yang mengeluarkan senjata rahasianya. Luji masih berpikir keras siapa pelakunya yang telah menghabisi gurunya. Dia mencurigai hanya orang terdekat yang bisa melakukannya. Karena kesaktian sang guru, tak ada yang mampu menandinginya. 那是查明真相，找到真正的凶手。我在想，冥界门还有一个蒙面人。 Di istana Sekte Pedang, terlihat Joshi sedang menunggu kakak pertamanya. Dia ingin menyampaikan informasi yang sangat penting tentang orang yang menghabisi guru besar. Ternyata Joshi melihat orang tersebut bahwa yang melakukannya bukan Luji. Dan keesokan harinya, Tiandao mendatangi Luji namun disambut oleh Sima. Akhirnya mereka pun bertemu. Tiandao mengetahui tempat tersebut karena sering dijadikan tempat persembunyian Luji waktu kecil. Luji pun mengenalkan ketiga temannya yang telah menolongnya. Lalu Tiandao membawa Luji untuk menyampaikan informasi yang penting, bahwa Joshi adiknya ditahan oleh Cao Sun karena telah mengatakan kepada semua orang bahwa yang menghabisi gurunya adalah Cao Sun, dan jika ingin membebaskannya harus ditukar dengan pedang Xuantian. 说杀了掌门的是副掌门，小四到处跟人说曹坤现在大怒，要放了小四就得拿玄天剑来换。能拿出玄天剑啊？ Luji dan Tiandao tiba di istana Sekte Pedang yang telah siap disambut oleh Cao Sun, dan terlihat Joshi sedang dikurung berteriak meminta tolong. Tanpa basa-basi lagi, Cao Sun meminta pedangnya. Luji pun mengambil pedangnya yang ternyata masih berada di sekitaran istana, yang sontak saja membuat Cao Sun semakin kesal. Mereka pun melakukan pertukaran pedang dengan adiknya. 把剑扔过来！ Dengan mengejutkan, ternyata Tiandao berkhianat kepada Luji. Dia menjadi anteknya Cao Sun karena dijanjikan akan diangkat sebagai wakil ketua sekte. Yang sontak saja membuat Luji sangat kecewa. Cao Sun pun menceritakan yang mengejutkan, ternyata dialah yang telah menghabisi guru besar karena iri kepada Luji yang akan diangkat menjadi ketua dan menjadi pemilik pedang Xuantian. 我绝不可能拿去和洋人做交易的。玄天剑是本门重器，我就送他上了西天。 小四， Dengan kejamnya, Joshi dihabisi oleh Cao Sun, dan saat Tiandao akan menyerang lagi dengan tepat waktu, Sima pun muncul. Luji yang sangat menyayangi adiknya sangat terpukul. Dia marah, murka, dan menyimpan dendam yang mendalam. Luji pun pergi membawa adiknya.
Lu Ji sangat bersedih kehilangan adiknya. Dia merasa bersalah karena tak bisa melindunginya. Sementara Cao Sun yang sedang bergembira mendapatkan pedangnya, masih mencari rahasia yang tersimpan dalam pedang tersebut. Namun setelah lama diteliti, akhirnya rahasia pedang Xuantian terungkap. Ternyata pedang tersebut selain memiliki kekuatan yang dahsyat, ternyata tersimpan jurus ilmu bela diri tingkat tinggi yang bernama ilmu hati Xuantian, yang sontak saja membuat Cao Sun sangat gembira. 玄天心法。 Lu Ji terlihat masih murung bersedih padahal sudah beberapa hari berlalu. Dia hanya melamun dan tak mau makan sama sekali. Saat Sima mengobati lukanya pun Lu Ji tak merasakan sakit sedikit pun. Dia semakin pucat dan tak memiliki gairah hidup. Semua orang bingung apa yang harus dilakukan. Lu Ji yang semakin lemas akhirnya pingsan lagi. Namun saat sedang dirawat oleh Senu, dia terkejut menemukan potongan giok dari tubuh Lu Ji yang sama persis dengan milik Senu dari ibunya. 这是怎么回事？这不是我的玉佩吗？ Akhirnya kesabaran Sima telah habis. Dia memarahi Lu Ji habis-habisan. Namun Lu Ji tetap tak bicara. Sima pun menyeretnya keluar membawanya ke hadapan mendiang adiknya. Sima memarahinya lebih keras lagi agar segera sadar dan bangkit dari keterpurukan. 小四就在这里，你对得起谁呀？ 是我害了小四，咱们也得先替他报了仇。 Cao Sun langsung berlatih mendalami ilmu sakti Xuantian dan dengan mengejutkan rambutnya berubah menjadi putih, pertanda kesaktiannya meningkat pesat dalam sekejap. 起师叔，贺喜师叔，终于神功大成，称霸江湖。 Akhirnya Sima berhasil menyadarkan Lu Ji hingga diyakini pulih sepenuhnya. Senu yang penasaran menghampiri Lu Ji menanyakan asal giok yang dimilikinya. Lu Ji pun mengatakan bahwa giok tersebut dia temukan dari tangan guru besar setelah tewas. Lu Ji menduga ada kaitannya dengan wanita kesayangan sang guru di masa lalunya, yang sontak saja membuat Senu terkejut karena sebagian gioknya dimiliki oleh ibunya Senu, yang berarti guru besar adalah ayah kandung Senu. 应该和他的挚爱阎婆有关。这块玉就是我娘给我的，阎婆是我娘。 阎婆是你娘，你爹就是我师傅。 Senu seolah tak percaya atas kebenaran tersebut karena jika benar guru besar adalah ayahnya, dia merasa sangat bersalah karena telah berkomplot dengan orang yang telah menghabisi ayahnya sendiri. Dan dengan mengejutkan, ternyata ibu Senu bernama Yanxi, ketua sekte bintang yang telah dihancurkan oleh guru besar. Dia melakukannya karena ingin menolong Yanxi yang telah kerasukan akibat mempelajari ilmu sakti Xuantian. Ilmu tersebut memiliki kesaktian tingkat tinggi hingga tak semua orang mampu mempelajarinya. 不可能！他是我爹，他为什么不来找我们？ 师傅从未忘记过你娘，就去找你娘。香山玄天剑可以噬人心，为了阻止你娘走火入魔。 Mereka pun mulai beraksi mendatangi kota dan memasuki tempat hiburan dengan menyamar sedemikian rupa agar bisa mendapatkan salah satu prajurit sekte pedang untuk dimintai informasinya. Setelah berhasil mendapatkan salah satu prajurit, mereka bertanya tentang tujuan Cao Sun melakukan semua ini. Dia akhirnya buka suara bahwa Cao Sun akan melakukan transaksi besar dengan orang Persia. 曹坤，到底有什么阴谋？明白此事，他会去断天眼。曹坤，他疯了。 Keesokan harinya, Sima dan Lu Ji memutuskan untuk pergi berdua menghadapi Cao Sun tanpa Senu dan Ling Er karena akan berbahaya bagi keselamatannya. Namun Senu yang memiliki ilmu bela diri memutuskan untuk menyusul Lu Ji dan sengaja menotok Ling Er agar tidak bisa mengikutinya. Dan malam pun tiba, mereka berdua muncul yang telah siap disambut oleh Cao Sun yang kini dia memiliki ilmu kesaktian tingkat tinggi. Dan terlihat seluruh pendekar dari Persia telah dibantai habis tak tersisa. Cao Sun berambisi ingin menguasai dunia namun dengan cara licik. Cao Sun berhasil dikalahkan. Dia hancur berkeping-keping akibat ledakan buatan orang Persia. Dan Senu yang melihat pedang Xuantian bergegas mengambilnya. Namun tiba-tiba dengan mengejutkan, Cao Sun masih hidup bangkit kembali dan semakin murka.
Dan akhirnya, kini Cao Sun benar-benar tewas oleh pedang Xuantian. Misi balas dendam pun telah terpenuhi. Dan singkat cerita, Lu Ji dan Sima pun kembali bertemu setelah beberapa tahun berlalu. Kini Lu Ji sudah menjadi ketua sekte pedang meneruskan perjuangan gurunya. Dia telah menikah dengan Senu yang kini sedang mengandung anaknya. Namun dengan mengejutkan, ternyata Sima menikahi adik perguruannya sendiri yaitu Ling Er dan sudah memiliki beberapa orang anak. Mereka pun menjalani kehidupannya dengan tentram dan damai. Dan kisah film pun selesai. 让孩子们进来。上了，哎，慢点跑，别跑这么快。哎呀，你们跑慢一点。孩子们，这是我的，小祖宗，不能玩的。